Hasil pemeriksaan kami menemukan terdapat sel kanker di usus ibu. Maaf, umur ibu tinggal 3 bulan lagi. Ya jujur, kita seneng kebersamaan sih. Jadi untuk kemana-mana tuh selalu berempat. Ya kalau bagi saya yang penting keluarga sederhana tapi bahagia sih. Begitu saya terima hasil patologi saat itu dari dokter, ini namanya adenokarsinoma. Setahu saya pada saat itu ya, tumor kan beda sama kanker. Tapi dijelasin, tulisan karsinoma itu adalah kanker. Saya bilang, aduh gimana ya? Tapi saat itu saya bilang sama istri saya, enggak, ini cuma tumor jinak. Dan dalam proses tersebut ya saya coba untuk mencari tahu apa sih yang nggak boleh dimakan, apa sih yang harus dimakan, terus mesti obatnya masih apa kayak gitu. Itu saya cari saat itu tanpa pengetahuan istri saya. Saya tuh sering kali poker face. Poker face tuh jadi muka saya tidak menunjukkan emosi saya sebenarnya. Karena istri saat itu nggak boleh lihat saya lemah gitu loh. Kalau saya hancur, dia pasti lebih hancur. Dibilang diem. Ih, tuh kan tumpah. Udah aku bersihin dulu. Nggak usah. Biar Bapak aja ya. Gak apa-apa, aku aja. Kamu istirahat ya. Ya saat itu saya terlintas di pikiran saya. Kami ada teman, dia seorang dokter di Bandung. Dia cuma kasih saya kasih kayak tips lah. Kalau lu memang mau teriak-teriak, lu mau nangis, lu mau gimana pun, cari tempat lain. Tapi pastikan begitu sudah selesai, pastikan semua itu udah beres. Nah akhirnya saya diajuin ke rumah sakit yang lebih besar. Maaf ibu, hasil pemeriksaan kami menemukan terdapat sel kanker di usus ibu. Kalau ini tidak segera ditangani, maaf, umur ibu tinggal 3 bulan lagi. Kalau nggak diobatin saya mati begini saya diem gitu ya. Saya lihat suami saya langsung tertunduk. Oh berarti dia udah tahu gitu kan. Akhirnya saya bilang, kenapa kamu bohongin saya? Saya sama suami waktu itu ya seperti dunia runtuh gitu ya. Kaget sih, shock. Desember kita terima hasil, udah mau menjelang Natal. Saat itu saya udah berpikir ini bakal jadi Natal terakhir kami sebagai keluarga gitu. Kamu jangan fokus sama 3 bulan. Orang sehat belum tentu umur panjang, orang sakit belum tentu umur pendek. Orang sehat bisa aja dipanggil pulang Tuhan dengan nggak punya kesempatan. Pikirin apa yang kamu bisa lakuin. Saya dikasih mimpi sama Tuhan 3 hari berturut-turut. Jadi hari pertama mimpi saya adalah Tuhan kasih saya ayat. Saya bilang ke suami saya, oh saya tidak tahu umur saya berapa lama lagi, tapi yang saya tahu di sisa waktu hidup ini, saya ingin lakukan hal-hal yang positif. Ya, jadi saya bilang saya berusaha untuk sharing gitu dengan orang-orang cancer, atau kami akan sharing ke gereja-gereja. Jadi kemudian saya berangkat ke Pineng. Saya ngecek untuk memastikan benar nggak saya kanker ganas. Ternyata dokter bilang benar. Jadi kami coba lakukan hal-hal yang positif gitu ya. Menurut saya itu saya lakukan hal itu saya happy sih. Selama saya bisa gerak pasti saya akan lakukan gitu. Kami berusaha untuk tetap bersyukur, tetap untuk bersuka cita. Udahlah kayak nggak ada apa-apa lah, nggak usah dipikirin lah gitu.
bubur ayam buat istriku. Wow. Enak nih kayaknya. Jadi kami tetap kebersamaan kami dengan anak-anak gitu ya. Ih, canda. Saya cuma minta tolong Tuhan, kasih saya kekuatan untuk menjalaninya hari demi hari. Kami berusaha untuk tetap bersyukur. Saya tidak bisa bergerak di sofa 4 hari. Jadi saya harus seperti patung begini, nggak boleh bergerak. Dan itu semua keluar darah, keluar cairan semua ya. Jadi saya berasa kok kayak ada binatang, kok saya berasa daging saya putus. Dia sudah ada namanya beberapa kali percobaan untuk bunuh diri. Saya punya segala pilihan untuk mundur. Cuma saya memilih untuk tidak. Kenapa? Dia lebih punya hak untuk nyerah, dia yang punya hak. Saya nggak punya hak sama sekali. Ma, Bapak tahu Mama udah kesakitan. Ada kalanya di mana saya harus bertanggung jawab, di mana kalau istri saya nyerah, saya harus semangatin dia. Saya harus semangatin dia, bagaimanapun juga. Ya, saya juga saat itu saya juga bilang, makanya kamu hidup itu bukan buat kamu sendiri, buat orang banyak. Banyak orang udah saksiin kamu, banyak orang banyak doain kamu, dan kamu mau mengecewakan mereka. Pikir lagi, saya bilang. Proses yang saya lewatin itu sangat-sangat tidak mudah. Begitu banyak kesakitan, begitu banyak penderitaan yang harus saya alami. Jadi sebenarnya lagu-lagu lirik yang saya tulis itu ya, itu sebenarnya curahan hati saya ke Tuhan. Saya berkata-kata sama Tuhan. Ya, akhirnya saya tulis kembali. Jujur, kalau dibilang lelah, saya lelah. Saya capek, saya capek. Saya down, saya down. Cuma akhirnya saya bilang, oke lah Tuhan. Memang yang saya alami tidak mudah, tapi saya merasa Tuhan tuh selalu ada. Dia selalu menyertai saya, dia selalu pelihara saya luar biasa. Ku tahu di balik semua ini rancanganmu indah. Sekarang saya hidup itu untuk banyak orang, sampai yang mungkin pada akhirnya saya tidak tahu hasilnya. Cuma ya, apapun itu nanti, biar kehendak Tuhan yang jadi. Ku hidup sesuai kehendakmu, penyertaan